Thank you. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hello. Hari ini kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian lagi. Katanya, Kak, gimana sih punya anak di Republik Ceko? Apakah ada support money dari government? Dan di sini kita mau jawab pertanyaannya. So, is it here some support money from government or not? Yes. Yes, exactly. Di sini itu enaknya punya bayi di Ceko ya, alhamdulillah dapat money support dari government kayak sejangka waktunya itu 3 tahun. Aku cerita dari awal ya, gimana persiapannya. Pas aku hamil, aku ada kerja dan di sebuah perusahaan. Aku mulai kerjanya sebelum hamil ya. Dan pas udah kerja 3 bulan atau 4 bulan aku hamil. Dan di sana aku pas ngidam nggak bisa ngapa-ngapain. Itu benar-benar benar-benar stuck, dan aku hamilnya itu yang benar-benar hamil jelek banget, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadinya aku berhenti kerja. Dan pas aku berhenti kerja itu, tapi kontrakku belum selesai, kontrakku masih. Pas aku berhenti kerja, aku tetap dapat uang dari gajinya aku. Memang nggak 100%, tapi aku dapat how many percent is it like when I was pregnant and then I stopped go to work and the company and the government still need to pay my salary. It was how many percent per month? 60%. Ya, 60%, 60% per bulannya, nggak 100%, tapi 60% per bulannya. Jadi di sini itu agak lumayan meringankan ya teman-teman. Pas aku hamil dan aku nggak bisa kerja, tapi aku tetap dapat uang. Misalnya sekarang bulan 5 aku berhenti kerja, baru 2 minggu berhenti kerja. How long is it be like? When I stop working and then the first month company need to pay me, or only 2 weeks company will pay and then the other months government will pay? First 2 weeks it's from company, and then more than 2 weeks it's from government. Iya. Kan waktu aku hamil tuh dari pertama hamil udah berhenti kerja, jadinya gaji pertama 2 minggu gaji pertama itu dikasih dari perusahaan, dan selebihnya itu sampai melahirkan aku dapat gaji dari pemerintah. Dapatnya itu yang tadi aku bilang, yang tadi Yakub cerita ke teman-teman, cuma 60%, tapi setidaknya bisa meringankan beban. Misalnya kalau gaji suami kita nggak terlalu tinggi atau gimana, tapi kita tetap dapat uang walaupun kita nggak kerja. Dan aku dapatnya itu alhamdulillah setiap bulan. Dan setelah habis melahirkan, jarak 4 bulan sehabis melahirkan, baru Clarissa dapat support money dari government. Dan kenapa lama? Karena why is too long about the money from government, like approve it until they send the money to our bank account. Because we must prepare all documents for it. Do you mean like our case? From money for Clara? Yeah, the money for Clara. Before we can ask about it, we must figure it out all the documents. Birth certificate, address documents from governments, make insurance, and then if everything is like finished, approved, we can fill documents about the maternity, and then it took maybe 1-2 months until they will process it and start it. Ya. Karena kita agak nunggunya agak lama, karena di Czech Republic kita itu belum official wedding, belum menikah secara resmi di negara. Karena seperti yang aku jawab di Q&A yang kemarin itu, kita di Ceko belum menikah secara negara. Jadinya dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan itu banyak banget, dan benar-benar butuh waktu lama. Kita harus ke kantor ini, kita harus kantor ini.
untuk meyakinkan mereka bahwa kita itu emang ini anak kita, karena di sini itu harus benar-benar detail, harus semuanya dibuktikan kalau ini benar-benar anaknya kita dan kita tinggal bersamaan gitu. Dan kita dapat uang yang dari pemerintah itu agak lama karena harus nunggu akte kelahirannya Clarissa selesai dibikin dulu. Setelah itu baru kita bisa apply, baru kita bisa mengajukan ke pemerintahan gitu. Dan uang yang kita dapat itu lumayan banyak. How much money is it from the government? For one children, it's 300,000 krona, and for 2 and more children, it's 450,000. Untuk satu anak itu kita dapat 300.000 korun, yang which is hampir 200 jutaan. Dan kalau punya anak kembar kita dapat 450, mungkin hampir 300 lebih kali kalau nggak salah. Pokoknya nggak 2 kali lipat. How many months is the maximum you can choose? The minimum you can choose, like how much money you want to have per month and how long the time, until how many months? It depends on the people, because someone want to have it for 3 years, someone for 2 years, but then it's limited about if someone want more than 10,000 kron per month, must figure it out, like documents from work, put it in government, then they will approve it and count it, how much is the maximum amount what they can choose. So it can be even half year. But the usual time it's about 2-3 years. 2-3 years. Jangka waktunya itu 3 tahun dan kalian bisa pilih mau yang 3 tahun, 2 tahun atau 1 tahun. Minimalnya sih kalian bisa pilih yang 6 bulan kayak yang tadi aku bilang, dan itu juga harus ada persyaratannya. A few moments later. Maaf teman-teman, aku harus nidurin Clara dulu tadi dan sekarang dia udah tidur. Dia ngantuk banget. So tadi yang seperti kita bilang, kita pilihnya timingnya kita ambil yang jangka waktu 2 tahun. We choose the 2 years ya. Yes. Kita pilih waktu yang 2 tahun karena nggak mau lah dipercepat atau diperlambat juga, nggak maunya yang sedang-sedang saja, yang misalnya kan tadi jangka waktunya maksimum time-nya itu cuma 3 tahun dan minimumnya 6 bulan kayak yang tadi. Jadinya kita pilih yang 2 tahun dan per bulannya itu sekitar how much we have in 1 month? 12,5, dan itu sekitar 7 juta, lebih dari 7 juta per bulannya. Dan kemarin waktu kita apply, when we apply the money, it was not immediately descended, but it need 1 month, I think, after they approve everything. And then we choose like to send it like back, yeah. Can choose if you want to start sending the money from the beginning when The baby baby. born, or just later, a few months later. It depends about the people. It depends about what you want, ya. Kita kemarin milihnya yang kapan? Milihnya dari awal Clarissa tanggal berapa lahir. Clarissa lahirnya tanggal 30 Juni. Akhirnya kita pilih yang tanggal dari pertama dia lahir, dan sampai pas kita apply itu Clara baru umur 3 bulan dan uangnya dikirim pas Clara umur 4 bulan. Dan akhirnya kita dapat itu yang kemarin dikirim tuh sekitar 50.000 pas, like when they send the money it was for month. Pas pemerintahan ngirim uangnya ke kita ke bank account itu dibayarnya yang pas untuk bayaran 4 bulan karena Clara udah umur 4 bulan, dan uangnya itu 50.000, kalau dirupiahkan sekitar 30 juta lebih, atau 33 juta untuk yang 4 bulan kemarin, right? It was for 50,000 for month. Yes. Ya,
Dan sekarang kita dibayarnya setiap bulan 12.500 sekitar 8 juta atau 7 juta lebih per bulannya. Dan enaknya itu punya anak di sini karena ya ini tadi kita dapat support dari government. Kan kita nggak kerja, aku nggak kerja kan, cuma Yakub yang kerja. Akhirnya pas kita dapat uang maternity kayak gini jadinya agak membantu buat kita, karena si baby kan need something, kayak misalnya uang yang dikasih untuk bayinya ini dan emang harus dipakai buat bayi. The money for the baby, it's only for the baby, right? Like buying what the baby needs, Clothes, pampers, food, toys. Pokoknya uang yang dikasih buat anak tuh seharusnya cuma untuk bayinya gitu, cuma untuk bayi aja kita tabung untuk bayinya, karena kan bayi butuh banyak perlengkapan, misalnya kayak perlengkapan buat mandi, makanan, mainan, pampers, baju, semuanya kita dikasih support dari government. Tapi sayangnya itu cuma waktunya itu ya itu tadi maksimumnya 3 tahun, nggak kayak di other country. Kayak misalnya di other country tuh di negara lain, walaupun masih di Europe tapi di negara lain kayak misalnya Austria atau Jerman, aku dengar sih dari kakak sepupuku yang tinggal di Jerman, di Austria, setelah 3 tahun dia tetap dapat support dari pemerintah, uang support dari pemerintah, tapi nggak sama jumlahnya sama uang yang dikasih pas baru lahir. Tapi misalnya pas baru lahir dapat 8 juta, nanti kalau udah lewat dari 3 tahun bayinya dapat balitanya dapat setengahnya 40% gitu, 50% gitulah, sekitar 4 jutaan misalnya kayak gitu, sampai umur 18 atau 21 tahun kalau nggak salah ya. Right, like here we have the money only until 3 years later, like the maximum time, only 3 years. I'm not sure, maybe people can choose more, but usually it's maximally 3 years, because when the baby is 3 years, then it's go to kindergarten. And then the mother can go to work Yes. back. Kenapa kita dikasih uang support dari pemerintah? Karena kita kan pas punya bayi itu nggak bisa kerja. Itu kita bisa kerja asal si bayi ada yang jaga. Tapi gajinya, uangnya si bayi ini uangnya Clara, misalnya aku nih ngambil babysitting atau babysitter. Aku ngambil babysitter dan aku bisa kerja, tapi uang yang Clara dapat per bulan itu aku pakai buat bayar si babysitternya ini. Bisa juga gitu. Karena kan aku pergi ke kerja dan nggak ada yang ngurus Clara. Nggak kayak kita kan, kita bisa titip di mertua atau ke keluarga gitu. Di sini nggak kayak gitu. Kita harus punya babysitter yang bisa jagain anak kita, baru kita bisa pergi kerja gitu. Dan kenapa kita dikasih uang itu, ya itu karena kita nggak bisa kerja, jadinya pemerintah ngebantu untuk perekonomian kita, keuangannya kita setiap bulan, karena mungkin gajinya suami nggak cukup atau gimana, makanya pemerintah kasih support buat kita, right? Like why government give us the support money, because I can't go to work. Yes. Maybe they think the husband salary it's maybe not enough for that, so they need to support. And until 3 years, government give us the money until the baby is 3 years, then we can go to work, and then after that they stop it. Only here it's when baby born, we can bring birth certificate like to work, and then like one of us can have less tax from the government because we have baby. Ya, karena di sini itu hampir how many percent is from your salary you should pay the tax? 20, I think around 20, 30 ya. 25, 20. Karena di sini itu Yakub kan tiap bulan bayar pajak tuh, bayar pajak dari gajinya. Dan kalau Yakub udah punya bayi, nanti Yakub bisa mengajukan ke pemerintahan untuk membayar pajaknya jangan terlalu tinggi, tapi mungkin agak down sedikit, karena kan
Yakub udah ada tanggungan, udah punya anak istri, jadinya Yakub mengajukan agar pajaknya itu dibikin sedikit rendah, nggak terlalu tinggi kayak yang dibayar sebelum Yakub punya keluarga. And maybe you will pay 10% or 15%. I think it's not too big, but at least something. Nggak terlalu besar sih perbedaannya, nggak terlalu besar. It's still the same. Terima kasih banyak buat pemerintah di Republik Ceko yang udah menyupport semua masyarakatnya gitu. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ya, kalau di Indonesia dapat support money dari government atau enggak, aku nggak tahu. I don't know in Indonesia if they have this kind of money from government or not. Aku nggak tahu karena aku belum pernah punya anak di Indonesia, jadinya aku nggak tahu. Tapi aku dengar sih nggak ada ya, nggak ada. Tapi nggak tahu juga. Kalian kalau tahu bisa komen di bawah apakah ada support money dari pemerintahan di Indonesia atau tidak. Karena aku benar-benar nggak tahu ya tentang hal itu. So teman-teman, segitu dulu cerita kita. Kita cuma mau sharing pengalaman aja karena kebetulan juga ada teman yang nanya, jadinya kita jawabin pertanyaannya di sini. Right? So teman-teman, thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. See you in the next video. Clarissa lagi tidur. So bye-bye.